Shalom, rekan-rekan ST3B, mahasiswa ST3B, dimanapun berada. Salam jumpa dalam mata kuliah Sistematika 1 track 4. Setelah tadi kita sudah tanya jawab, berdoa, kita langsung masuk kepada pokok pembahasan kita di video track 4 ini, kanon Alkitab. Masing-masing teman-teman buka di diktatnya. Kanon Alkitab, batasan, ukuran, patokan atau standar untuk menentukan apakah suatu kitab tulisan merupakan firman Allah, atau menentukan suatu kitab masuk dalam susunan Alkitab yang sekarang kita masing-masing punya, miliki. Alkitab diilhamkan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bagaimana kitab-kitab yang semula terpisah-pisah itu dapat ditentukan sebagai Alkitab? Hal yang berhubungan dengan ini disebut dengan istilah kanon, yang menunjuk daftar kitab-kitab yang disahkan oleh jemaat mula-mula. Kanon sebuah kitab artinya hak kita untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Artinya, kalau satu kitab sudah melewati proses kanon, kitab tersebut bisa dimasukkan ke dalam Alkitab yang sekarang kita pegang. Tetapi proses kanon sudah selesai, tidak ada dan tidak akan ada kitab-kitab baru yang akan masuk ke dalam susunan Alkitab yang sekarang kita pegang. Setelah teman-teman kemarin menonton video, referensi video tentang Alkitab, sejarah Alkitab, pasti pelajaran kanon ini sebagian sudah lebih paham, lebih mudah lagi untuk mengerti. Arti istilah kanon berasal dari bahasa Yunani kuno. Kanon berarti sebatang tongkat, kayu pengukur, atau penggaris. Pada zaman Greka, pra-Kristen, kata kanon ini sudah dipakai dengan arti metafor. Misalnya untuk menggambarkan standar di dalam etika, seni, literatur, dan sebagainya. Sehingga kanon dipahami sebagai standar atau norma. Secara teologis, kata kanon penggaris, rule, berarti aturan iman, standar. Dalam hubungan dengan Alkitab, kata kanon dipakai oleh Athanasius sekitar tahun 350 untuk menunjuk sebuah kitab yang dikenali dan diterima gereja sebagai firman Allah. Kita lanjut. Kitab-kitab yang termasuk kanon bukan kitab yang didasarkan tuanya, antiknya. Banyak kitab-kitab kuno yang tidak termasuk kanon. Misalnya Bilangan 21 ayat 14 berkata mengenai kitab peperangan Tuhan. Artinya kitab peperangan Tuhan ini tidak dikanon, tidak termasuk kanon. Ya. Yosua 10 ayat 13 berkata, saya buka firman Tuhannya supaya teman-teman juga sama-sama paham. Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Artinya peristiwa yang ada di Yosua mengenai Yosua memberhentikan matahari itu tercatat juga di
kitab orang jujur. Artinya kitab orang jujur ini termasuk kitab yang agak tua, agak antik, ya. Tapi tidak masuk. Jadi bukan karena tua atau antiknya atau kunonya. Sedangkan ada kitab-kitab yang masih baru pada zamannya telah termasuk kanon, diterima sebagai firman Allah. Contoh tulisan Yeremia, ya. Petrus menyebut tulisan Paulus sebagai skriptur, ya. Bukan sebab kitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Banyak kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani, misalnya Apokrifa PL, namun ditolak. Artinya tidak masuk kanon. Sedang kitab atau bagian kita yang ditulis dalam bahasa Arami diterima. Bahasa Arami itu maksudnya bahasa Aram, ya, bahasa pertama kali. Kitab awal-awal ditulis ada 3, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Bukan sebab juga kitab sesuai dengan Taurat, misalnya tulisan Elia 2 di Tawarik 21 ayat 12, itu ada tulisan Elia 2. Tulisan Ido 2 ada di Tawarik ini maksudnya 2 Tawarik, ya. Nanti kita buka, ya, masing-masing, ya. Surat kepada orang Laodikia ada di Kolose 4 ayat 16. Surat kepada orang Korintus ada di 1 Korintus 5 ayat 9. Itu maksudnya tulisan Elia itu ada di 2 Tawarik. Nanti teman-teman buka. Ini hanya contoh-contoh aja supaya kita mengerti. Bukan juga sebab bernilai agama, misalnya Ecclesiasticus. Jadi kitab-kitab yang termasuk kanon tadi tidak masuk atau tidaknya bukan karena tua, bukan karena termasuk Torah, ya. Tadi di slide sebelumnya ini kita sudah baca lebih banyak lagi. Prinsip yang memimpin bapak-bapak gereja untuk mengenali kitab-kitab kanonikal. Kitab itu harus berotoritas. Apakah kitab itu diilhamkan Allah? Mempunyai otoritas Allah. Profetik, apakah kitab itu ditulis oleh orang-orang pilihan, man of God? Orisinil, apakah kitab itu menceritakan hal yang benar tentang Allah, manusia, dan sebagainya? Dinamis, apakah kitab itu mempunyai kuasa Allah yang dapat merubahkan hidup? Diterima, dikumpulkan, dibaca, dan digunakan, apakah kitab itu diterima oleh umat Allah? Diterima tidaknya sebuah kitab di dalam Alkitab sebagai kanon harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini ada bintangnya, teman-teman. Ini keluar di ujian nanti. Jadi sebuah kitab bisa masuk ke dalam Alkitab Perjanjian Lama harus memenuhi kriteria ini. Ada 3. Penulisnya seorang nabi atau seorang yang punya karunia bernubuat. Diterima dan dipergunakan oleh bangsa Yahudi. Ya dong, kan Perjanjian Lama untuk dan dipakai saat masih bangsa Yahudi berkuasa. Dikutip dan disahkan oleh Yesus. Jadi kitab-kitab Perjanjian Lama ini banyak digunakan Tuhan Yesus, banyak dikutip. Saya coba baca, ini layarnya terbalik. Lukas 24 ayat 27 dan 44, ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.
Jadi ada 3 untuk perjanjian lama, kitab-kitab yang ada di perjanjian lama untuk masuk sebagai kanon. Penulisnya seorang nabi, diterima dan dipergunakan oleh bangsa Yahudi, dikutip dan disahkan oleh Tuhan Yesus. Untuk perjanjian baru ditulis, disahkan oleh rasul. Misalnya Injil Matius disahkan Petrus, Injil Lukas disahkan Paulus. Disahkan ini artinya dikutip ya. Bukannya disahkan di stempel, bukan. Dipakai oleh jemaat mula-mula sesuai dengan doktrin Kristen yang benar. Puji Tuhan. Yang paling inti memang harus sesuai dengan doktrin Kristen yang benar. Ya. Kanon perjanjian lama, kitab-kitab Ibrani. Ini teman-teman baca aja, lihat di diktat juga ada ya. Torah, Kejadian, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nabi-nabi terdahulu, Yosua, Hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Nebiim, nabi-nabi yang terkemudian. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, 12 nabi. Kitab-kitab ya, Ketubim. Ini perjanjian lama, teman-teman. Mazmur sampai Tawarikh. Kanon perjanjian lama yang dipakai di bangsa Yunani, yang sudah berbahasa Yunani, juga sudah diterjemahkan. Taurat, sejarah ya, 1, 2, sastra, syair sampai Kidung Agung. Nubuatan dibagi nabi besar, nabi kecil sampai Maleaki. Daftar Injil-Injil masuk ke dalam area perjanjian baru, teman-teman ya. Sebelum kanonisasi. Injil Markus, Injil Matius, ini sebelum kanonisasi, semua ada di sini. Ya, contoh di sini ada Injil kelahiran Maria. Injil Yudas Iskariot, ya. Injil kesempurnaan, ini saya lengkap-lengkap. Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus. Ada beberapa teman-teman mungkin pernah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus lagi kecilnya pernah menghidupkan burung yang mati. Atau ada versi cerita yang lainnya saat bermain bersama teman-temannya. Nah, yang kayak gitu-gitu sekarang kalau misalnya ada yang punya, itu kita tidak anggap itu sebagai Injil sepenuh yang kita pegang. Tetapi itu sebagai referensi sejarah saja. Ya. Boleh dibaca? Boleh. Tapi kita beriman terhadap Injil, Alkitab yang sekarang kita punya. Ya. Jangan dijadikan patokan kehidupan kita. Ini adalah kitab-kitab setelah proses kanon, sejarah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Injil ya. Surat-surat Paulus, surat-surat non-Paulus. Apokrifa ialah kitab-kitab yang ditulis di tempat-tempat yang disebutkan Alkitab, Bible Land pada waktu yang bersamaan, atau tak lama kemudian dengan waktu Alkitab ditulis. Oleh sebagian orang dianggap semi-kanon. Rincian Apokrifa PL dan PB dan alasan kita menolak kitab tersebut ada di diktat ya, kawan-kawan, teman-teman. Jadi gini, Apokrifa itu satu kitab yang ditulis saat kitab yang masuk dalam kanon ditulis, bisa bersamaan, bisa selang waktu. Jadi itu boleh dibaca kalau punya sebagai referensi sejarah. Tetapi itu disebut mereka adalah semi-kanon, tidak masuk dalam Alkitab yang sekarang kita pegang. Ada istilah lain yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu homolegomena
yaitu kitab-kitab yang sejak semula diterima oleh semua orang sebagai kanonisasi. Contoh, Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Hakim-hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, Tawarik, Esra, dan seterusnya. Antilegomena, yaitu kitab-kitab yang mula-mula ditentang oleh sebagian orang sebagai kitab-kitab kanonikal. Jadi homolegomena artinya kitab-kitab yang dari awal sudah diterima lalu masuk sebagai kanon. Antilegomena artinya bertentangan dengan homolegomena, yaitu kitab-kitab yang semula ditentang tetapi sebagian orang masukin, artinya sebagian itu masuk ke dalam kitab-kitab kanon. Contoh, Perjanjian Lama ada Ester, Amsal, Pengkhotbah. Perjanjian Baru Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu. Pseudepigrapha, agak susah bacanya, yaitu kitab-kitab yang ditolak oleh semua orang sebab tidak kanonikal. Ya. Apokrifa Alkitab ini adalah listnya ya. Kitab 1 dan 2 Makabe ini sangat terkenal ini. Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, tambahan kitab Ester, nih contoh ya teman-teman ya. Kitab Ester ditulis di waktu yang bersamaan atau selang beberapa saat ada tambahan kitab Ester. Nah, itu apokrifa, tidak masuk. Ya. Nih, apokrifa ialah kitab-kitab yang ditulis di tempat-tempat yang disebut Alkitab pada waktu yang bersamaan atau tak lama kemudian. Contoh itu ya. Lagu 3 Anak Suci, surat dari Yeremia. Pembagian kitab Alkitab, kitab dalam Alkitab, Alkitab atau Bible Inggrisnya berasal dari kata Biblos Yunani yang artinya kitab, tetapi Alkitab adalah kitab di atas segala kitab. Kitab yang berlaku segala zaman. Alkitab adalah kitab Allah. Alkitab terdiri dari 2 bagian besar, PL 39 kitab, 929 pasal, 23 214 ayat. Ini tetap tulisan ini ketikan bisa aja ada yang salah, teman-teman tetap harus diperiksa kembali di Alkitab kita. Jadi seluruh Alkitab terdiri 66 kitab. Perjanjian Lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis aslinya di dalam bahasa Yunani. Ini adalah Alkitab kita yang sekarang kita pegang. Sifat-sifat Alkitab, kitab suci tidak mungkin keliru. Ya, ada di Yohanes 17 ayat 7. Teman-teman, semua ayat Alkitab ini, ayat referensi ini tetap harus dibaca, dibuka. Kitab suci adalah syarat mutlak. Kitab suci berkuasa. Kitab suci adalah cukup. Kitab suci adalah terang, kitab suci mencapai maksud, kitab suci merupakan kesatuan, unitas. Nah ini teman-teman, untuk slide ini nggak banyak, satu aja, tetapi teman-teman harus lihat di diktat. Ya, saya baca ini dulu. Alkitab tidak bisa salah, ineransi. Alkitab tidak bisa salah karena bukan produk manusia. Alkitab diilhamkan oleh Allah yang maha benar sendiri, dan Roh Kudus turut berperan dalam penulisannya. Karena itu Alkitab tidak bisa salah dalam ajaran, maksud, dan juga kalimat-kalimatnya, baik secara geografis, historis, maupun teologis. Pemahaman ini khususnya menunjuk pada setiap huruf pada naskah asli Alkitab yang tidak bersalah hingga detail terkecil.
Yang dibilang dengan ineransi Alkitab itu merujuk pada setiap naskah asli Alkitab. Pak, bagaimana dengan penerjemahan yang kita pegang? Kok bisa berbeda dengan penerjemahan yang ada di Cina, di beberapa negara? Perbedaan itu bukan karena kesalahan, tetapi karena gaya bahasa penerjemahan di masing-masing tempat. Antara Alkitab yang ada di Indonesia, itu kan banyak juga Alkitab yang dicetak dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Itu aja maksud dan tujuannya kadang-kadang suka berbeda. Teman-teman gak usah khawatir, Alkitab yang kita pegang sekarang yang berbahasa Indonesia itu sudah keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan berbagai macam orang-orang pandai dan pilihan. Penerjemahan pun itu diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan sembarangan duduk ngobrol-ngobrol sembari terjemahin Alkitab, enggak. Ketidakkeliruan Alkitab sangat penting, sebab bila Alkitab mengandung kekeliruan, baik banyak maupun sedikit, bagaimana seorang yang bisa merasa bahwa pengertiannya tentang Kristus adalah benar? John Wesley menulis, seandainya ada satu kesalahan dalam Alkitab, mungkin bisa ada 1000. Jika ada satu saja kesalahan dalam Alkitab, tentu hal itu bukan berasal dari kebenaran Allah. Ya teman-teman, saya berharap teman-teman bisa buka diktatnya. Ini saya buka. Ada beberapa pandangan-pandangan yang bilang Alkitab salah karena mereka mau membenarkan terhadap perzinahan. Jadi pandangan yang longgar terhadap perzinahan, pandangan yang longgar terhadap homoseksual, pandangan yang longgar terhadap penceraian dan kawin ulang, menganggap ketidakkeliruan Alkitab itu tidak penting. Artinya gini, kita kan anggap bahwa Alkitab itu ineransi, tidak ada yang keliru. Tetapi mereka yang punya pandangan-pandangan yang longgar terhadap hal-hal ketiga ini, mereka anggap Alkitab ada yang salah. Alkitab bertentangan satu dengan yang lain. Contoh, kaum hyper grace, mereka sangat longgar sekali terhadap perzinahan dan homoseksual. Jadi ada beberapa kitab, ayat-ayat tertentu yang tidak sesuai dengan mereka, itu dihapuskan, diganti bahkan. Ya, jadi saya berharap dan saya memang tidak paksakan bahwa kebenaran Alkitab itu harus dipegang kuat-kuat. Jangan sekali ada yang menyangkal bahwa Alkitab ada yang salah juga atau apa, bilang ngomong begitu. Buat saya pribadi, ini pernyataan pribadi ya, Alkitab yang saya percayai, yang sekarang saya pegang, adalah itu firman Tuhan. Tidak ada satupun yang salah, bertentangan. Maksud dan tujuan Tuhan masing-masing punya pengertian. Jadi kalau baca Alkitab harus baca dari depan. Dari maksud ditulis, itu adanya di Alkitab hidup berkelimpahan. Kalau Alkitab kita yang biasa, nggak ada. Tetapi kalau Alkitab yang hidup berkelimpahan, itu tujuan ditulisnya apa, kapan ditulis, suasana peperangan kah, suasana bahagia, suasana apa. Jadi kita tahu, oh berarti kalimat-kalimat yang ditulis ini tujuannya seperti ini. Tidak akan bertentangan dengan tulisan yang lain yang ada di Alkitab. Ya. Ini pandangan-pandangan ini juga keluar kalau nggak salah di ujian. Teman-teman ini di screenshot. Kalau nggak ditanda di teman-teman punya diktat. Ini adalah serangan-serangan terhadap ineransi Alkitab. Teman-teman baca pandangan filsafat modern, pandangan historis, kritik historis ya. Teman-teman harus baca pelan-pelan, jangan hanya dengerin video yang ada tadi slide-slide-nya. Ini nggak semua saya masukin, tetapi ini juga sangat penting. Pandangan kaum Injili, ya,
Ini sangat penting. Saya berharap teman-teman komitmen. Ya, kesukaran dalam Alkitab. Ya, memang banyak hal-hal yang sukar dimengerti, tetapi kata gembala pembina kita bilang bahwa Pak Niko bilang bahwa Alkitab baca aja. Minta Tuhan pimpin, minta Roh Kudus beri hikmat pengertian, baca berulang-ulang, baca berulang-ulang. Itulah poin-poin penting kita. Oke. Sampai di sini, ini adalah terakhir kita punya materi diktat. Nanti kalau mau tanya jawab, besok kita punya tanya jawab. Lalu kita akhiri dengan ujian. Ya. Nanti sesuai kesepakatan teman-teman, ujian ditentukan sesuai kesepakatan. Terima kasih. Ini adalah buku-buku yang referensi yang harus teman-teman miliki dan masih banyak lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar sepanjang penerangan slide-slide pelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberi kami kekuatan, hikmat, pengertian yang baru. Tuhan memberkati setiap rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, baik yang di kelas. Tuhan, kami syukur Tuhan yang memberi kesehatan setiap kami, kekuatan. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, orang tua yang ada di Penang maupun yang di luar Penang, di Indonesia maupun di beberapa kota lain. Kami memberkati orang tua kami, anak, istri, suami, keluarga, semua orang yang kami kasih, orang yang mengasihi kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik, kekuatan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami berdoa buat ST3B, biar kiranya terus berkembang hingga Tuhan ST3B menjadi sekolah teologi yang bisa menghasilkan prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai kehidupan berdoa siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Sampai di sini, kita berjumpa lagi di waktu berikutnya. Shalom.